Episode ini melanjutkan obrolan kita di traktir kemarin karena kita sempat ngebahas tentang Ron yang tidak mau nonton konser dari suatu promotor ya. Ada 2 promotor besar ya. Yang dimana 2 itu mendominasi. Yang artinya Ron tidak akan nonton konser lagi. Ya, tapi ternyata gitu kan. Lu jilat ludah sendiri lu, Ron. Itulah makanya tadinya tuh gue nggak mau nih kan nggak expect juga sama sekali untuk bakal disuruh buat kerja di konser yang ini gitu, karena gue pun sudah bersumpah gitu kan atas nama cinta kalau gue tuh nggak bakalan nonton konser si promotor itu gitu. Tapi tiba-tiba satu hari kayak, lo mau liputan Wavy nggak gitu? Emang yang lain gak ada yang jalan, kata gue. Nggak ada. Iya udah deh. Akhirnya aku menyerah. Tapi good newsnya adalah itu tugas negara ya. Kalau menurut gue ada aja yang mau jalan. Ya tapi karena lu pengen nonton Wavy. Enggak. Iya, jadi kayak ya udah lo ambil. Iya, akhirnya gue ambil dong. Oh, ini tugas negara ya ternyata. Iya, tugas negara. Terus karena gue ambil kan, jadi kayak aduh gue nggak mungkin nih nggak update di sosmed gitu kan. Tapi di saat yang sama sosmed gue udah mendeklarasikan bahwa gue gak akan nonton konsernya Diandra gitu. Terus akhirnya pas gue nge-tweet pun kayak katanya gak mau nonton, langsung diceng-cengin kan. Maaf guys, ini kerja. Semoga semua pada mengerti ya, teman-teman sekalian. Karena yang penting uangnya tidak mengalir langsung ke kantong promotor. Kan poinnya kan itu. Kalau misalkan kerjaan kan kayak ya disuruh tempat kerja kan nggak mungkin nolak gitu. Masa aduh gue nggak bisa nih liputan ini soalnya gitu kan, nggak mungkin dong, karena manpower kita juga kan lagi sedikit sekarang. Jadi ya kurang lebih itu backstory-nya ya. Mohon maaf nih, bukannya lo di blacklist ya? Nggak tahu. Nah sebenarnya waktu itu Dit, kalau boleh jujur nih, waktu gue disuruh kayak ditawarin mau nggak liputan Wavy, gue nanya balik sama yang nawarin gue, emang gue boleh liputan? Gue bilang gitu, emang si promotor ini membolehkan gue liputan? Kata ke gue gitu kan. Terus dia bilang coba aja lo isi formnya dulu, kalau mereka nggak komplain berarti boleh. Oke, gue isi formnya, terus beneran nggak ada komplain. Jadi ya udah boleh gitu. Pada akhirnya ya udah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Gue sampai sana juga ya langsung membaur dengan sesama gue gitu, sesama Weizeni gitu. Weizeni. Nah, ya berarti di sini obrolan kita nggak akan lama karena Ron tidak mengalami proses tiketing nih. Jadi kayak apa yang mau diceritain dari lu, Ron? Apa yang diceritain? Lu gak ngalamin experience tiketing kan? Jadi kita skip bagian itu sih. Iya. Tapi ngomong-ngomong Wavy, ini intermezzo aja sih. Jadi tuh kayak di FYP sih istilahnya, kayak di home YouTube gue rekomendasi si Wavy yang pas lagi jalan-jalan ke Peak itu, Ron. Bisa kurang nggak itu kan? Bisa harga murah nggak? Ya, kepancoran Peak itu ya. Terus ya gue iseng nonton lah gitu. Ternyata kayak sangat melokal sekali ya. Maksudnya itu kayak dengan gampangnya kayak bisa lu ikutin gitu gak sih mereka. Gue gak menyarankan gak sih, tapi itu kayak wah maksudnya jaraknya semakin dekat karena dia tuh ke Peak Pancoran kayak gampang kita temuin gitu loh. Dan di situ kayak gue nonton video itu kan sampai habis. Gue takjub sih sama Wavy, kayak itu mereka komunikasi di 3 bahasa sekaligus itu gantian loh, kayak istilahnya apa Duolingo bukan apa ya apalah kok Duolingo kok Duolingo mah aplikasi aplikasi belajar. Iya. Terus sama gue nggak tahu Chinese atau nggak tahu Hokkien, nggak tahu Chinese kali ya, bahasa Chinese. Seru sekali komunikasi antara mereka. Gue nggak kebayang Ten belum lagi dia orang Thailand kan sebenarnya. Tuh kayak gila gokil sih, kayak itu seru aja. Mereka kayak kuku Peak ya, ke kopi. Terus apa jajan-jajan di sana. Lo lihat nggak tuh bodyguard yang ada di sekeliling mereka selama syuting itu, kayak banyak banget Kak bodyguardnya. Jadi kayak nggak natural gak sih, kayak lu menjalani jadinya kayak sih itu yang mereka tuh jadi nggak natural sih. Iya, mereka tuh jadinya kayak nggak melakukan itu sebagai sebuah aksi jalan-jalan. Jadi mereka melakukan itu sebagai sebuah pekerjaan untuk bikin konten gitu, karena bodyguardnya banyak banget. Kayak itu sih yang membuat gue terganggu sebenarnya bodyguardnya. Tapi
kalau misalkan itu dilakukan untuk menjaga keamanan mereka, ya nggak apa-apa deh gitu kan. Jadi ya itu juga pas gue nonton itu mungkin karena mereka kan pas di situ dibilang kalau besoknya harus malamnya tuh besoknya ya. Jadi mereka tuh nggak bisa lama-lama di pick karena harus konser kan. Jadi tuh memang mereka tuh sebentar banget. Tapi tuh gue kayak sangat menyayangkan pilihan jajanan yang mereka pilih. Masa gini doang sih kayak nggak Indonesia banget nggak sih? Ke gue doang sih kayak ya masa jajan roti Singapura sih ya itu pun di Singapura juga ada anjir kayak itu semuanya rasanya sama aja nggak sih? Kayak terus beli apa? Itu kan es krim Walls. Beli action figure bootleg gitu kayak lu ngapain bukannya lu bisa beli ya? Enggak ini on me aja sih kayak gue ngapain sih lu jajan action figure bootleg gitu. Enggak sebenarnya nggak masalah. Wah ini lebih murah daripada yang di Korea, mereka bilangnya gitu lagi. Ya padahal itu kayaknya bootleg deh. Gimana? Kocak aja nggak, itu intermezzo aja sih kayak gue menonton konten wavy dan makin kesini gue merasa kok kayaknya semakin sedikit ya Rom. Membernya gimana nih perasaan lo ketika nonton ya. Gue mulai dari mana nih, gue harus memulai mungkin gue harus memulai dari atau nggak pas lo kesana deh itu mulai jam berapa lo nyampe sana, venue-nya di mana? Jadi konser Wavy Phantom in Jakarta ini sebenarnya tidak di Jakarta tapi di Serpong seperti biasa ya, di Ice BSD. Jadi harusnya Phantom in Serpong judulnya, jangan Jakarta lagi. Kalau di Jakarta tuh pilih venue yang kayak Senayan gitu, baru namanya Phantom in Jakarta gitu. Kalau di Serpong harusnya Phantom in Banten sih. Iya harusnya gitu kayak. Bukan Banten. Gue merasa pemerintah Tangerang itu harusnya mulai untuk berusaha buat branding kota mereka sebagai kota konser harusnya gitu. Kayak kota Tangerang tuh harusnya di branding supaya semua konser K-pop yang ada di SBSD nggak disebut Jakarta lagi tapi Tangerang gitu maksud gue. Jadi fair gitu kan. Kalau Jakarta ya berarti Jazz for di Jazz gitu, di GBK gitu. Baru Jakarta kalau di ASBSD kan. Anyway, gue sampai di sana tidak seperti konser-konser SM Entertainment selain Wavy ya, nggak macet sama sekali. Parkirannya kosong. Terus tidak banyak calo di pinggir jalan. Itu sangat sebuah pemandangan yang harusnya tuh jarang-jarang loh. Syukuri aja. Betul. Sebuah pemandangan yang menarik gitu untuk dilihat gitu kan, kayak peaceful ini ya. Sebenarnya ada konser enggak ya gitu. Sebenarnya gue bertanya-tanya, peaceful banget. Ini ada konser enggak sih sebenarnya gitu. Dan sekarang kan for your information, kalau mau konser di BSD itu walaupun misalkan konsernya di hall 5 atau hall 6, lo harus masuk dari hall 10 sekarang. Jadi paling ujung banget lo harus masuk karena di situ udah disediain parkiran kan di ujung situ. Jadi nggak bisa lagi tuh kayak misalkan lo masuk dari Santika misalnya, itu udah nggak bisa karena kalau dulu kan biasanya di situ tuh opening gate-nya, tapi sekarang Wavy pun kemarin kayak cuman pakai satu hall dan kita dimasukinya dari ujung gitu. Dan cukup jauh sih anyway sebenarnya. Nah, tapi setelah gue datang ke situ, gue ngelihat kayak antusiasme Wazen itu cukup alive gitu ya, hidup gitu, kayak mereka datang dengan kostum, dengan baju warna merah karena waktu itu memang dress code-nya katanya Phantom kan, jadi either merah atau hitam gitu. Dan akhirnya pas gue lihat-lihat, ternyata fandom ini tuh hidup juga gitu ternyata sebenarnya. Dan salah satu hal yang menarik dari pertama kali ketika gue datang dan mengobservasi, karena gue emang tujuannya buat kerja, jadi kan gue mengobservasi. Dan sekarang promotor ini sudah mulai menyediakan locker. Dulu sempat ada, terus tidak ada lagi, terus ada, terus tidak ada. Nah kemarin mereka kerjasama sama satu brand locker dan mereka bikin satu booth yang isinya locker dengan berbagai bentuk, berbagai ukuran. Jadi enak tuh kalau misalkan lo mau simpen koper pun bisa karena ada locker yang khusus buat koper. Itu sih yang menarik dari yang langsung menarik perhatian gue pada saat itu. Dan ketika gue masuk ke dalam lorong buat menuju ke holding area, di situ gue nggak tahu kalau ternyata pada akhirnya ini tuh dipermasalahkan sama fans di media sosial gitu. Kalau nggak salah, gue nggak karena gue belakangan ini lagi nggak aktif di Twitter, jadi gue nggak terlalu ngikutin obrolannya dan perdebatannya seperti apa. Tapi kayaknya mereka tuh mengkomplain bahwa gerbang masuk konser Wavy ini nggak sebagus gerbang masuk konser NCT gitu. Aduh,
Gue nggak tawain lagi. Kayak Aduh, mereka bilang kayak kok di NCT aduh gue takut. kok di NCT 127 pakai LED, kok kalau wavy cuman gini doang gitu. Kalau nggak salah itu ya perdebatannya, kalau salah ya udah maafin gue, berarti gue kurang perhatian. Tapi itu pun juga gue sebenarnya nggak terlalu ngeh awalnya apakah mereka pada akhirnya mempermasalahkan itu, karena ketika masuk ke dalam holding area di tempat makanan dan mulai antri di dalam itu, menurut gue di situ banyak yang bisa dilihat gitu. Kan dari sejak NCT 127 yang The Link yang pagar jatuh itu kan mereka udah bikin ini kan light stick raksasa itu kan. Nah, yang di Wavy pun ada tuh light stick raksasa tapi Likbong kan yang V, bukan yang NCT ya. Soalnya kalau yang NCT nanti dimarahin, nanti katanya ya? Yang bawa light stick NCT lu bawa light gitu, stick katanya. Mending lu ya, lu gak punya dua-duanya ya. Gue emang gak punya identitas kan. Iya. Nah terus yang paling menarik dari holding area itu adalah mereka bikin kayak satu booth yang bentuknya jadi kayak pameran lukisan gitu. Jadi ada layar yang menampilkan poster Phantomnya Wavy, termasuk 6 member yang hari itu perform gitu. 6 ya, 5 maaf 5 dong. Kok lu nambah-nambahin sih? 5 ngarep ya. 5 member yang hari itu perform. Jadi kayak menurut gue itu cukup bagus karena ditaruh di tengah-tengah di deket light stick raksasa. Jadi spot fotonya itu ada cukup banyak gitu. Nah tapi nggak cuman itu doang, ada lagi satu di ujung, mereka bikin kayak throne gitu, kayak kursi Game of Thrones gitu konsepnya, tapi Phantom gitu, dan itu jadi wall of fame-nya. Dan menurut gue itu seru juga buat tempat foto juga. Tapi sayangnya kan konsernya tuh mulainya jam 5 apa jam berapa ya waktu itu ya, pokoknya jam 4 deh kalau nggak salah. Pokoknya konser tuh belum mulai, tapi si wall of fame itu udah dikasih garis polisi, nggak garis polisi kayak udah ditutup gitu. Dia katanya kayak udah setengah jam lagi menuju konser udah ditutup gitu. Terus kayak gue, loh terus gimana, kan emang orang-orang mau foto tuh pasti ya sebelum konser, kalau nggak sesudah konser pasti ricuh Kak, rame gitu. Udah jadi kayak rame. Ya agak mengecewakan di situ sih. Itu yang gue jadi kayak agak sedikit memuji, sedikit julid, karena emang basically gue datang dengan niat julid sih sebenarnya. Jadi gue kayak berusaha mencari-cari kesalahan mana nih yang bisa gue julitin. Iya. Ya itulah gerbangnya, katanya nggak semewah NCT dikata fans Wavy sedikit. Makanya, ya. Itu tuh lo harusnya permasalahin harusnya ya. Nah, tapi yang hal lain juga nih yang gue appreciate tuh sebenarnya adalah mereka nyediain, gue nggak tahu apakah ini sebenarnya accidentally mereka nyediain atau fans yang salah paham sebenarnya. Jadi kan di ICE itu memang ada area mezzanine lantai 2 itu biasanya buat musola kan, biasanya di lantai 2 di mezzanine itu. Nah biasanya cowok sama cewek itu digabung biasanya musolanya. Tapi pas Wavy ini gue tuh nggak ngeh kalau ternyata musolanya itu dipisah cowok sama cewek. Dan wah, berarti fanboynya banyak. Nah, makanya denger dulu. Makanya gue masuk ke musola cewek. Pas gue sholat zuhur, gue masuk ke musola cewek. Terus orang-orang pada bingung kan, kenapa tiba-tiba ada mas-mas ini 2 orang gitu masuk ke sini gitu. Dan karena gue nggak tahu itu musolanya apa khusus cewek, jadi ya udah gue sholat di mana aja gitu kan. Terus ada satu fans yang negur gue, mas jangan sholat di situ, kalau sholat di situ kita jadi nggak bisa sebelahan, lo harusnya di depan aja, kata dia gitu. Terus oh ya udah oke, gue mojok ke depan gitu, di depan. Terus udah selesai, dan pas asar gue balik lagi ke situ, gue baru lihat ternyata ada satu ruangan lagi yang musola cowok gitu. Kayak loh, ternyata dipisah gitu. Yang mana itu kosong Kak, karena fanboy Wavy nggak sebanyak itu. Oh justru kebalikan. Lah enak dong, lu bisa goler-goleran dulu. Asli literally cuman gue sama temen gue berdua doang, yang sama-sama dari kantor yang sama, berdua doang di situ, sama yang lain lagi kayak staff usher gitu deh, pokoknya ada 3. Terus kayak ya Allah, Wavy dikit banget ya fanboynya gitu. Kayak beneran. Terus tadi gue juga baca kan lo sempat ngeposting di Instagram story-nya kekoreaan kan, yang bilang kayak ada pengalaman gak nonton Wavy. Nah ada satu yang bales, dia bilang karena air keran di tempat wudunya itu kecil, dia akhirnya wudunya pakai bidet. Terus kayak fuck, iya bener sih, bidetnya waktu itu bocor, jadi kayak muncrat terus, air bidetnya gak bisa ditutup, sementara kerannya itu emang kecil banget keluar airnya. Terus kayak waduh, ini udah
fansnya sedikit, airnya pun juga disediain sedikit ternyata. Berarti tapi kan Wavy fansnya nggak cuma 20 Iya, orang nggak kayak ya. Monsta X Kayak ya. Monsta B, ya nggak kesini karena jumlah fansnya Itulah 20. terus Nah, itu kira-kira pas, awal di luarnya pengalaman ya, sebelum lo nonton ya. Nah, terlepas lo bakal nonton atau enggak, gimana perasaan lo ketika Win tuh nggak ikutan tur? Itu Iya, fan meeting ya jatuhnya atau konser ya? Fan meeting ya. Itu diumumin kan iya sama dong, SM-nya? masa enggak? Oh iya maksudnya perasaan lo gimana? Pas ya kan Win. Ya. Ya. Gimana perasaan lu pas tahu Jadi Win nggak karena gue datang dalam agenda bekerja, jadi mindset gue adalah gue akan cari fans Win. Itu di mindset gue akan cari fans Win dan gue akan cari testimoni dari fans Win. Gimana rasanya lo nonton fan meeting pertama Wavy di Jakarta, official fan meeting tapi membernya nggak lengkap gitu. Terus luckily gue ketemu sama salah satu followers gue di Twitter gitu, kayak udah gue wawancara lo aja gitu. Karena dia yang pertama kali ngenalin gue kan, oke gue wawancara lo aja. Nah kebetulan dia juga fans Win sama Kun sama kayak gue. Dan gue tanya gimana perasaan lo nonton fan meeting ini tanpa Win, terus juga tanpa Lukas juga. Dan itu Lukas belum diumumin keluar kan, masih ya belum masih diumumin, kayak ngawang-ngawang gitu. Terus dia dengan kayak nggak emosional sih, mungkin kayak lebih bingung untuk mengatur kata-kata. Terus akhirnya dia bilang kayak ya udahlah Wavy mau berlima, berenam, bertujuh tetap dukung Wavy aja, kata dia gitu. Walaupun gue tetap sedih sih Win gak datang. Terus gue juga bilang kayak iya gue juga sedih sih Win gak datang gitu. Karena kan sebelum fan meeting ini kan memang Win sempat bolak-balik China Korea kan buat persiapan comeback entahlah kapan gitu. Maksud gue kayak gue tadinya expect kalau dia juga bakal ikut, karena di pengumuman pertama SM soal tour ini mereka tuh bilang kayak jumlah member yang akan ikut di tour ini ada siapa aja gitu. Nah, ketika mereka mengumumkan jumlah member itu siapa aja, gue expect kalau misalkan nanti ada momen Win bisa ikut, dia akan dimasukin ke list itu gitu. Cuman sayangnya yang di Jakarta dia nggak ikut, yang di Manila dia nggak ikut, yang di Singapura kemarin juga dia nggak ikut gitu. Jadi kayak ya Win, lo nggak mau pindah agensi aja gitu? Sekalian aja pindah ke agensi model gitu. Maksud gue kayak gak usah di SM lagi dah, udah gitu. Agensi MC Mong lah, pindah ke agensi MC Mong. Itu mah CBX nanti. Enggak Ron, beda lagi udah gitu kan. Nah, ya, terus gue sebagai fans Win kayak ya udah gue nggak ada daya dan upaya juga kan. Dan beberapa orang yang gue temui juga kayak ya udah ikhlasin aja gitu. Tapi terlepas dari itu semuanya juga excited sih buat ngelihat penampilan Wavy di sini. Gue pun excited buat melihat penampilan mereka. Walaupun kalau boleh jujur, fan meeting ini menurut gue agak underwhelming. Jadi yang membuat gue merasa acara ini nggak semeriah itu tuh bukan karena gerbangnya nggak sebagus NCT 127, tapi konten acaranya sendiri sama productionnya sendiri menurut gue tuh nggak sebagus itu memang gitu. Jadi gue akan lebih appreciate kalau misalkan kritik itu ditujukan kepada kontennya dibandingkan dengan kayak wah itu kayaknya lightsticknya kurang besaran yang NCT gitu misalnya. Karena gue tuh berusaha buat menikmati dari awal sampai akhir, tapi overlappingnya tuh banyak banget overlappingnya. Terus beberapa pada akhirnya gue mengkritisi itu di kepala gue gitu. Yang pertama nih misalnya Wavy ini kan kayak tadi kita udah bahas, mereka kan bicara 3 bahasa ya. Bahasa Korea, bahasa Inggris, bahasa China gitu. Dan mostly mereka kan orang China ya, maksud gue orang China gitu ya. Kenapa grup China ini dipaksa buat ngomong bahasa Korea untuk ditranslate ke bahasa Indonesia di fan meeting mereka gitu, maksud gue. Kenapa lu gak tegas aja? Kenapa gak cari translator yang bahasa China aja? Jadi mereka tuh gak roaming gitu buat ngomong gitu. Jadi ketika mereka ngomong tuh kayak misalkan Xiaojun atau Henry mau nimpalin sesuatu, terus dia misalkan kayak lupa kalau dia harus ngomong bahasa Korea, dia nimpalin dengan bahasa China gitu kan. Jadi dia harus meralat obrolannya dan dia harus ngomong lagi dalam bahasa Korea. Akhirnya itu juga dia akan ditranslate lagi sama translator Koreanya ke bahasa Indonesia. Meanwhile fans Indonesia culture-nya adalah some words tuh mereka tahu bahasa Korea. Jadi mereka tuh nggak butuh sebenarnya ditranslate banget, walaupun memang nggak semuanya tahu. Cuman
kalau pada akhirnya mereka akan mentranslate-nya juga ke bahasa Indonesia, jadi mendingan mereka ngomong bahasa China aja, terus translatornya bahasa China juga gitu. Jadinya bisa mereka tuh enak tektokannya gitu. Sometimes Ten sama Yang ngomong Inggris. Terus ketika Ten sama Yang ngomong Inggris, Xiaojun nimpalin pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kayak bingung tuh gak sih, kayak ini lu dipaksa untuk menyaksikan obrolan internal wavy yang terjadi di dorm setiap hari gitu. Tapi dalam konteks lu disuruh untuk menikmati konten fan meetingnya gitu. Maksud gue kayak mungkin karena kapasitas otak gue yang agak kecil kali ya. Jadi kayak ketika mereka melakukan itu terus overlapping antara translator dan juga wavy-nya, itu jadi kayak gue nggak bisa menikmati mereka lagi ngomong apa dan segala macam gitu. Ada satu momen mereka ada segmen si Xiaojun itu kan what's in my bag gitu kan. Nah menurut gue itu akan jauh lebih seru kalau Xiaojun meracau dalam bahasa China aja instead of dia ngomong bahasa Korea. Karena itu personal banget buat dia, barang-barang itu personal banget buat dia gitu. Dan ketika lo ngomongin sesuatu yang personal dengan bahasa yang sudah lo kuasai, bahasa dari lahir gitu, menurut gue itu akan jauh lebih enak buat dia untuk ngobrol gitu dibandingkan dengan kayak dia harus ngomong bahasa Korea terus kayak agak jeda sedikit karena dia mungkin memikirkan dia harus memilih kata-kata yang mana dan segala macam gitu. Kayak itu sih agak mengganggu sih buat gue sebagai penonton karena ya kita sama-sama tahu loh ini grup China udahlah gitu. Dan lo juga manajemen juga kan membranding mereka sebagai grup China kan. Kalau misalkan pada akhirnya lo fan meeting di sini dan di branding sebagai grup K-pop, kenapa dari dulu lo nggak promosi di Korea aja gitu? Kenapa nggak nama lo NCT aja bukan Wavy gitu maksud gue? Kayak itu sih yang kayak gitu kayak. Itu concern lo yang pertama ya. Ini kan karena tadi gue baru sadar kalau ini tuh sebenarnya fan meeting tour ya. Berarti ini memang kontennya banyak juga sesi ngobrol-ngobrolnya dong ya. Ya harusnya kan gitu ya. Harusnya kan iya, gitu ya. Ideal kalau fan meeting kan ibarat tuh di mana-mana tuh kayak fase kayak grup K-pop misalnya keluar negeri gitu, dia tuh kayak dimulai dari fan meeting di mana kayak mereka kan mungkin kayak diskografinya masih sedikit, jadi opsinya fan meeting dulu nih, baru kalau misalnya udah album barulah world tour yang dimana kan lagu mereka udah banyak. Kalau Wavy ini menurut gue dia tiap tahun rilis albumnya dan itu menurut gue juga isi tracknya banyak gitu. Tapi tapi melihat judulnya fan meeting, tapi ternyata kayaknya gue merasa melihatnya kayak tour aja. Gue nggak tahu sih, tapi gimana menurut lo? Itu fan meeting kah? Apa bener ada konten ngobrol-ngobrolnya? Ya, nih, gue merasa konsep fan meeting ini harusnya emang nggak dibuat konsep tour wave ini harusnya nggak dibuat fan meeting gitu maksud gue. Karena ini menurut pandangan gue ya. Kayak tadi lo bilang mereka sudah punya banyak album dan mereka tuh untuk konser berdurasi 2,5 jam misalnya minimal deh 2,5 jam. Kalau Red Velvet kan 3 jam ya karena banyak banget kan lagu Red Velvet. Mungkin Wavy gak sebanyak gitu. Mungkin kalau dalam durasi 2,5 jam menurut gue semua lagu-lagu Wavy itu tuh bisa masuk ke dalam sebuah konsep konser sebenarnya kalau menurut gue. Karena album yang Moonwalk aja misalnya itu kan lagu-lagunya semua bagus-bagus ya. Dan bahkan Moonwalk gak dibawain di fan meeting ini. Kayak bisa-bisanya lo gak ngasih kita tuh Moonwalk gitu. Kayak sedih banget gue. Terus abis itu kenapa gue bilang agak nanggung, selama gue menyaksikan fan meeting itu, gue tidak merasa Wavy ini tuh sudah ada di level mereka bisa tektokannya tuh enak gitu. Kayak gue merasa mereka tuh kayak masih ada kecanggungan, entah mungkin kendala bahasa. Gue lagi-lagi curiganya pasti kendala bahasa. Kayak mereka nggak bisa karena nggak ada MC-nya kan Dit. Jadi mereka harus nge-MC sendiri kan jadinya. Nah mungkin itu juga yang membuat mereka jadi terbebani. Gitu. Sebentar. Berarti fan meeting bukannya biasanya ada hostnya ya? Karena ya ini lebih berasa konser nggak sih? Jadi lo lebih merasa kontennya konser. Betul. Atau kayak melihat katanya. Tapi juga ada sesi. Kata lo ada sesi tuh yang isi bongkar isi tas. Berarti itu semua membernya bongkar isi tas dong? Enggak, jadi enggak semuanya yang bongkar. Bukannya biasa fan meeting biasanya ada hostnya? Iya, biasanya kan emang pakai host kan. Kalau ngelihat yang kemarin fan meeting anniversary-nya EXO yang Beyond Live itu yang di Jepang dan di Korea itu, mereka emang nggak pakai host karena mereka nge-host sendiri. Tapi lo nggak bisa compare kan EXO sama Wavy gitu maksud gue. Nah, menurut gue Wavy ini tuh secara
capability mereka untuk hosting sebuah acara, bahkan itu fan meeting mereka sendiri, masih belum ada di level yang seluas itu gitu. Jadi ada momen-momen dimana kayak kentang aja gitu feel-nya, kayak aneh aja gitu rasanya, kayak putus atau mungkin kayak dimulai dengan cukup strong, diakhiri dengan kentang gitu. Menurut gue ada di beberapa momen kayak gitu. Dan memang konten fan meetingnya itu kayak nggak terlalu banyak sebenarnya, kayak cuman 2 deh, kayak what's in my bag sama interaksi yang lain tuh. Salah satu yang bikin suatu fan meeting itu kayak experience-nya beda dengan tour adalah kayak sesi foto bareng atau sesi high touch, itu ada nggak sih? Kalau yang foto bareng setahu gue tuh nggak ada, tapi mereka ada yang by session gitu loh, kayak dadah gitu. Oh, jadi yang pas dia keluar itu dada-dada. Biasanya kalau konser juga ada gak sih tuh? Iya, send off dulu istilahnya tuh send off. High by session lah tulisannya di sini. Nah, defense benefitnya itu pun tuh nggak ada yang kayak nggak defense benefit yang ada di situs Diandra pun nggak ada yang kayak misalnya foto bareng atau yang high touch gitu tuh nggak ada. Yang ada tuh cuman album tanda tangan, poster tanda tangan, polaroid tanda tangan, udah gitu aja. Jadi emang ya fan meeting rasa konser atau konser rasa fan meeting, atau sebenarnya fan meeting nanggung kata gue. Konser pun juga nanggung gitu. Iya, ya ngerti paham. Jadi kayak di tengah-tengah gitu ya, kayak iya sih. Jadi kayak nggak klimaks aja gitu di bagian itu. Nah itu tadi salah satunya konten setelah bahasa kontennya menurut gue agak kurang untuk disebut fan meeting. Kayak at least kasih kita sesuatu yang lebih fun gitu. Ya well, it's wavy, of course it's fun karena lo ngefans wavy gitu. Tapi karena waktu itu gue juga lagi mode kerja gitu ya. Jadi gue berusaha untuk tidak terlalu tenggelam dalam posisi fans gitu. Jadi gue juga melihat ini sebagai sesuatu yang bisa gue kritisi, sesuatu yang bisa gue tulis di artikel gue gitu, bahwa ada yang kurang kayaknya di sini gitu. Dan itu sih yang gue ngerasa kayak kontennya tuh kurang banget kalau gue bilang. Kan gue cek nih di Google ya, kayak gue pengen tahu nih Wavy Fan Meeting Tour tuh kemana aja sih. Memang listnya nggak terlalu banyak ya kalau menurut gue, kayak karena gue mikirnya kayak ini fan meeting gitu, dan setlistnya lagunya cuma 10 ya. Betul. Dan mostly dari album album Phantom. Ya karena gue mikirnya karena fan meeting sih. Tapi lebih ke lagu Phantom, yang lagu-lagu lamanya kayak yang I Can Hear You Calling itu dinyanyiin nggak? Ada. Ada. Love Talk ada. Ya, itu kan saya nggak dibawain. Nah itu tadi yang pertama kan bahasa, yang kedua konten, yang ketiga nih ini agak lebih serius nih yang sekarang nih ya. Gue nggak ngerti ya, Dit. Ini kan grup awalnya bertujuh, satu keluar, satu lagi fokus ke yang lain kehidupannya. Yang datang cuma 5 ya kan. Terus tiba-tiba sampai di Jakarta, leadernya cedera nih gara-gara terjun payung, gue rasa cederanya. Kalau keseringan terjun payung gue rasa cedera. Kakinya keseleo atau apa gitu. Jadi dia nggak bisa dance dong. Akhirnya yang ngedance cuma 4. Yang Ten, Xiaojun sama Henry. Dan itu kenapa nih manajemen ya udah tahu grup ini membernya semakin berkurang, kenapa mereka nggak bikin backup plan gitu. Yang pertama, kalau emang lo ngerasa itu panggung sepi banget, kasihlah back dancer gitu loh. Kayak apa sih susahnya buat ngasih back dancer gitu. Karena at least performance kayak Love Talk itu akan jauh lebih menarik gitu. Akan jauh lebih hidup gitu dibandingkan dengan gue harus ngelihat 4 member doang ngedance di situ gitu. Kayak kenapa nggak dikasih back dancer? Yang kedua, Kun karena lagi cedera, otomatis dia nggak akan bisa mondar-mandir dong di panggung, ya nggak? Karena dia kan pakai tongkat kan jalannya. Bahkan ketika main di depan di panggung tengah pun dia lebih memilih untuk diem di belakang. Nih pertanyaan gue, 2023 apa lo nggak bisa nyari troli buat dia digeret berdiri sambil berdiri tanpa dia harus jalan? Lo gak bisa nyediain itu buat staff 2 orang mondar-mandirin dia di panggung supaya kita tuh bisa lihat Kun tuh lebih dekat gitu. Dia gak stay di belakang sendiri ditinggalin sama member-membernya yang lain. Kayak apa sih gitu. Gue kalau boleh milih ya, gue gak butuh tuh light stick besar di depan sana ya. Mendingan lu bikinin Kun kereta deh buat dia didorong-dorong sekitar panggung supaya fans yang di depan yang ketika dia duduk itu tuh kita tuh bisa lihat juga, ketika member semua di tengah, dia juga bisa ikut ke tengah tanpa harus effort jalan kaki gitu. Bisa digeret gitu, bisa didorong gitu. Sesederhana
kursi roda deh gitu maksud gue. Gue nggak ngerti sih, mungkin ada pertimbangan yang lain. Cuman kayak gue pikir itu possible gitu buat dilakukan karena kasihan banget loh Kun di belakang ketika member yang lain di depan dan ngomong tuh kayak dia kayak dicuekin. Jadi itu gue ngerasa kayak mood dia pun juga udah nggak baik gitu di situ gitu. Misalkan kalau waktu yang perform Love Talk misalnya, mereka kan pakai panggung tengah kan, panggung yang di depan yang panggung lidahnya kan. Nah, memang Kun memang nggak dance di situ, tapi member yang lain kan dance. Kenapa nggak Kun tuh ditaruh aja di antara situ aja, di dekat fans yang sedang dance, di dekat member yang sedang dance itu aja, dibandingkan dia harus ditaruh di ujung belakang sana gitu kayak. Gue kayak ya Allah, kasihan banget fans. Itu berarti Kun dari awal sampai akhir di situ aja? Enggak, dari awal sampai akhir. Ketika memang ada momen mereka yang gimmick yang kayak tadi What's in my bag itu kan duduk tuh kondisinya ya, dia diajak ke tengah. Tapi diajak ke tengahnya itu pun dia jalan sendiri pakai tongkat, bukan yang ada orang yang ngebantuin dia gitu, member yang lain yang ngebantuin dia. Berarti ini tuh dia pakai live band nggak atau gimana? Kalau pakai live band gue nggak komplain sih, nggak apa-apa deh kalau nggak ada back dancer juga. Enggak, oh iya enggak ya. Iya sih susah ya. Makanya. SM tuh gue nggak ya. SM tuh kayak merasa apa ya? Jadi kentang ya karena kayak the membernya semakin sedikit gitu. Itu loh. Tapi terlepas dari itu performance ada nggak yang kayak memorable gitu? Apa kayak karena lu merasa jumlah kayaknya karena kurangnya dukungan secara teknis gitu ya dari entah IO atau mungkin dari pihak SM, lu merasa kayak nggak ada perform lagu yang kayaknya ini kan harusnya gue suka sama lagu ini tapi akhirnya atau gimana, ada gak sih perform mereka yang paling memorable? Sejauh ini perform mereka yang paling memorable menurut gue itu yang Good Life. Tapi memang gue kan emang nungguin Love Talk kan, dan itu kan kayak di situ sebenarnya part Lukas sama Win-Win itu oke lah, Win-Win gak terlalu krusial, Lukas sih sebenarnya krusial banget. Tapi Kun sebagai vokal tuh perlu gitu loh buat di-expose juga. Jadi menurut gue akankah lebih baik kalau misalkan Kun tuh juga diikut sertakan di tengah-tengah panggung. Kalaupun misalnya dance-nya misalnya nanti akan mengganggu dia dan segala macam, kayak ya agak jauh-jauh dikit gak apa-apa deh, tapi jangan di ujung gitu. Itu sih salah satunya. Dan Love Talk menurut gue yang paling memorable. Terus sayangnya mereka nggak bawain Moonwalk itu aja. Gue kecewanya mereka nggak bawain Moonwalk. Terus yang Phantom juga bagus sebenarnya. Ya, well, karena lagu-lagu Phantom ya. Secara lagu kayak oke lah gitu. Tapi ya crowdnya aja yang kurang. Crowd membernya maksud gue. Karena tadi gue bilang kayaknya mereka butuh back dancer itu untuk menutupi kekurangan itu gitu. Tapi ya kalau misalkan sekarang kita mau bahas soal budget misalnya nih ya, budget produksi misalnya, itu berasa banget kalau boleh jujur ya, berasa banget nggak segede konser ya let's say NCT dah. EXO deh, karena gue gak pernah nonton NCT gitu. Karena pernah nonton NCT Singapura. Oh yang Singapura, iya yang Singapura oke. Gila pernah. Tuh Wavy tuh NCT bukan sih? Di situ gue baru di situ gue semakin yakin bahwa oh iya ini fan meeting gitu loh. Di produksinya itu. Oh iya ini skalanya karena merasa tour tuh juga enggak, kalau fan meeting juga sesi ngobrolnya juga awkward karena masalah bahasa juga ya. Jadi kayak nanggung semua serba nanggung ya, yang ngerti-ngerti. Produksinya pun nanggung. Lampu-lampunya nggak ada yang terlalu wow gitu, nggak ada. Bahkan nih ya, bahkan VCR-nya juga Dit, kalau boleh jujur ya, VCR-nya Dit itu kayak MV boyband Nugu VCR-nya. Yang cuman close up memandang ke kamera terkejut memegang bibir gitu ya, kayak gitu-gitu. Ya kayak gitu-gitu doang. Kayak awkward banget. Iya. Ya untung sayang sih ya, sama Wavy ya. Iya, gue paham. Konsernya berjalan dengan baik lah. Jadi nggak ada yang kerusuh-rusuh segala macam juga nggak ada, karena emang kan crowdnya juga nggak terlalu gede. Lu nonton di mana sesi mana? Gue nonton itu, bentar gue lihat mapsnya dulu. Gue nonton itu di Cut 2B. Oh di festival ya, lumayan ya. Lumayan. Bukan banget. Yang jauh duduk gitu ya. Yeah. Apa kan sebenarnya lo ngeliput kan jatuhnya kan biasanya tuh kalau ngeliput itu kayak duduk yang agak jauh kan biasanya gitu. Untungnya sih dikasih yang festival. Gue merasa untuk ukuran fan meeting, fan benefitnya ini kurang sih. Iya kan? Rafael. Iya. Kan? Kayak apa ya maksudnya? Gue bandinginnya fan meeting tuh fan meeting Monsta X gak ada sih. Gue gak bisa bandingin. Ini deh. Atau enggak Jejong gak anjir enggak, tahun lama. Kalau enggak jangan Jejong deh. Waktu itu juga. Apa ya? Waktu itu juga fan meeting tuh
idealnya kayak misalnya nih kategori yang paling mahal adalah Cat 1 2,6 nih. Dimana tuh semuanya harusnya dapet high touch, yaitu semua kategori 1 tuh high touch, bukan yang level-level lagi. Makanya itu harganya paling mahal karena benefit lo makin besar, misalnya kayak high touch atau foto bareng itu memang dan dimana sebenarnya benefit itu cuman bisa lo dapetin kalau kayak fan meeting. Kalau konser kan udah objektifnya udah perform lagu aja kan, betul. karena di school mereka. Tapi pas gue lihat raffle send album 20 orang doang, send poster, Polaroid, maksudnya oke lah kalau poster album Polaroid itu kayak menurut gue ya photocard aja gitu barang ya, tapi kayak sesi cuman high buy session tuh kayak send off tuh sebenarnya bisa dikasih juga di konser gitu. Jadi gue merasa nggak ada benefit yang menurut gue ya, benefit yang memang kadang cuma bisa lo temuin di fan meeting gitu. Terus mengingat kata lo cuman lagunya aja gue liat setlistnya cuman 10, konser gak segini. Konser tuh lebih dari 10. Benefitnya juga pas-pasan, jadi kayak sayang juga ya gitu, padahal bisa dimaksimalin. Itulah. Gitu. Gue gak tahu apakah karena ini artis SM, susah artis SM kayak foto bareng gitu kan gak mungkin ya, murah banget gitu loh. Pasti harganya beda gitu loh. Ya, kayak gue merasa itu kayak cuma bisa digapai ya artis-artis yang bukan big 4 or big 5, big 6 lah gitu loh. Big 4 ya apalah. Kayak bener sih, gue setuju sama lu sih, kayak secara benefit fan meeting ini nanggung, setlist lagu nanggung, produksi konser nanggung, member Iya. makin dikit aja Kak membernya Kak. Iya. Aduh sayang banget ya. Iya, karena gue merasa ya pada dasarnya juga identitas ini di luar dari kita ngomongin konser ya. Gue dari awal itu kayak Wavy, gue kan sering ceng-cengin lo ya, ini Wavy grup China apa Korea sih promonya di Music Bank gitu apa. Ya itu kayak kadang juga identitasnya nih NCT tapi punya nama grup sendiri, tapi dia juga part of NCT, tapi di China kok gue nggak tahu ya, karena gue nggak tahu gimana mereka terkenalnya di China gitu kayak. Hati-hati kamu. Karena gue tuh selalu bandingin, banyak fansnya. Karena kayak gue tuh selalu bandingin kayak Sehunbar gitu, kayak kita tahu powerful apa, kayak dia menggulingkan pemerintah juga bisa tuh Sehunbar. Kayak gue tahu Sehunbar, kayak Sehun tuh fansnya sebanyak itu karena ya gue tahu kayak si Sehunbar dan dan segala macamnya gitu. Sedangkan kalau Wavy gue nggak tahu nih, maksudnya apakah seperti itu juga. Jadi kayak ya gak, yang penting mah ya udahlah deh, yang penting ngefans aja. Kemarin nih yang lucunya bingung cara mengkonklusinya, gue bingung. Yang lucunya kemarin kan waktu si Wavy kan lagi datang ke acara musik kan, terus mereka ngajakin idol-idol lain buat si Diamonds Only Challenge itu kan. Terus dia challenge sama Suhwa ya, G-Idol. Suhwa ya gak sih bu namanya? Iya. Terus gue komentar di kolom komentar postingan Wavy itu, seneng deh akrab sama grup populer, gue bilang gitu. Terus semua orang pada marah sama gue. Maksud lo apa ngomong gitu? Emang Wavy gak populer? Loh, Jidel kan populer di Korea. Kan gue bilang di Korea populer juga Jidel daripada Wavy. Lo apaan sih? Iya. Apa yang harus diperdebatkan di sini gitu? Statement gue tuh gak salah tuh, gitu. Iya. Maksudnya kalau gue menangkapnya kayak sama grup populer tuh kayak ada interaksi gitu, kayak sama karena tuh gue mikirnya sebenarnya Wavy ini kayak gue merasa, gue nggak tahu sih ya, karena itu terbelah antara dia mau marketnya ke China tapi ke Korea juga gitu, jadi terbelah dua. Jadi gue merasa kadang Wavy-nya sendiri di K-pop tuh gimana ya, abu-abu banget gitu, kayak diagram Venn aja gitu loh. Bener. Jadi gue pas lo ngomong interaksi dengan grup besar, gue merasa dia masih part of K-pop loh. Jadi gue kayak makin tervalidasi. Justru gue nggak merasa mungkin karena gue bukan fansnya kali ya, jadi gue gak merasa tersinggung gitu ya sama omongan lo. Justru gue malah seneng loh, berarti bagus dia part of K-pop yang dimana kan? Artinya dia ya berinteraksi dengan grup-grup besar kan juga bagus buat exposure si Wavy kan. Gue bener dong nyebut Jadel grup besar, bener dong. Iya, ini dia chart 1 Melon coy. Loh, iya makanya Wavy pernah masuk Melon gak? Mimpi juga gak bisa. Mimpi juga gak bisa dia masuk Melon. Tapi kalau misalkan nanti Wavy comeback terus mereka mau rebranding jadi grup K-pop nih ya, mengingat SM kan grup K-popnya makin dikit ya gara-gara CBX mau keluar gitu kan.
Boleh loh SM di rebranding aja jadi grup K-pop aja. Jadi biar dia bisa ada chance gitu buat masuk Melon gitu. Terus nanti featuringnya sama NCT Dream biar naik juga di Melonnya gitu loh. Bantulah dikit-dikit. CBX gak keluar. Gue mau koreksi CBX gak keluar, maksud gue CBX ya keluar dari SM tapi tetap di EXO ya. Iya kan keluar dari Oslo. SM. Gak nih intermezzo. Iya. Oke. Nah gara-gara gue tahu nih Ron, gue tahu yang lu ceritain tuh kayak sedikit. Bukan maksudnya kayak nggak banyak sih, tapi maksudnya lu kan nggak ngerasain tiketing dan segala macamnya. Akhirnya gue nanya nih di apa kan, dan biasanya juga kita tuh cerita habis konser selalu awalnya pasti dari fanbase, tiketing tapi, kan. Ya biasanya selalu ngundang fanbase kan, kadang perspektifnya beda lah sama kita yang dikit-dikit kayak iya gitu. Ngerti lah Ron ya. Akhirnya gue tanya lah nih di Twitter, nggak laku di Instagram deh. Kalau yang punya pengalaman seru konser di Twitter nggak ada yang waro, jadi gue baca aja yang di Instagram. Jadi kayak ada punya nggak pengalaman seru di Wavy Phantom in Jakarta, cerita-cerita dong ke kita. Selain tadi pengalaman yang katanya dia wudhu pakai bidet, terus nih gue bacain ya. Gue nggak bacain username-nya, jadi seru banget Min katanya. Aku terharu banget banyak yang tahu lagunya Wavy. Ya. Dari awal sampai akhir fans semuanya full nyanyi bareng sama member. Seru banget pokoknya. Lu nyanyi bareng gak gue Sorry gue cuma tahu Love Talk, yang lain kan pakai bahasa Mandarin. Sebentar. Enggak ini. Itu lagunya Mandarin ya? Iya. Berarti ya? Oh iya gue lupa. Kan gue susah nyanyinya Kak. Oh iya. Love Talk-nya in English gak juga? English version. Oh English ya. Kan itu yang paling viral kan. Iya. Seru banget pokoknya, apalagi pas Diamonds Only pecah. Sayangnya Kun lagi sakit. Get well soon Kun sayangku gitu. Sayangku. Nih, ya lu terlalu banyak mengkritisi Ron, jadi lu nggak bisa enjoy performance. Iya, sebenarnya at the end. Agree. At the end tuh kayak sebenarnya kayak ya ini beda-beda ya cara apa semua orang menikmati grupnya masing-masing. Ada kayak misalnya tipikal lo yang mungkin karena lo sudah banyak pengalaman gitu ya Ron ya. Jadi kayak jadi lebih kritis dan segala macamnya gitu. Jadi nggak apa-apa juga. Terus ada juga maksudnya kayak pengalaman yang si Sander ini yang dia enjoy dari awal sampai akhir, ketemu sesama fans, sesama Weizeni. Yes. Jadi itu kan beda pengalamannya betul. Jadi dan semua all valid sih menurut gue gitu. Terus ada lagi yang kirim DM nonton konser pakai kebaya, lumayan debut di IG story-nya Diandra. Iya. Jadi ya, kok seru sih? Si Wavy ini tuh mereka akun Instagram Wavy officialnya itu beneran kayak fanbase. Jadi nguploadin semua fans-fans yang ada di sekitaran lokasi konser. Jadi miminnya tuh kemana-mana gitu. Oh iya. Jadi rame, IG story-nya tuh rame. Terus ada yang bilang aku nggak tahu harus mulai ceritanya dari mana. Wak akhirnya nggak cerita. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin terlalu overwhelming dengan perasaan bahagia kali. Jadi kayak gue nggak tahu ceritanya dari mana. Iya. Gitu. Ya pertama kali dapat queuing number 12, nggak expect kun duduk persis di depanku. Biar beli dua tiket biar higher chance menang high buy. Ternyata dua-duanya menang high buy. Jadi satunya buat adekku. Adekku malah jadi tergila-gila yang. Pas high buy bawa banner my birthday is in 2 weeks. Diucapin happy birthday sama si Ujun. High buy-nya memorable banget sih, fanmade atau konser termemorable. Istilahnya high buy ya, udah high terus buy. Lucu juga namanya. Soalnya high buy mungkin terinspirasi dari bahasa Korea Annyeong session kali ya, karena Annyeong kan bisa berarti high, bisa berarti bye gitu. Oh ya. Terus ada juga yang cerita seru Min, sampai kena konfeti terus diketawain sama Daejun tuh Xiaojun kali ya? Xiaojun. Iya, kok Daejun sih? Nama aslinya kan Xiao Daejun. Oh, Today Allen, ada itu aja sih. Paling ini gue sekalian bacain ya, karena ini topiknya juga masih wavy gitu. Hai Karon dan Kadita, aku mau curhat, terserah mau dibacain apa enggak, tapi aku mau curhat aja. Aku Weizeni, barusan banget lihat postingan Visi tuh voice call ya? Visi tuh voice call kan? Postingan Visi fansign di TL kalau ada member grup rookie yang bilang kalau role model dia itu Xiaojun. As a Xiaojun fan rasanya nyes, terharu, happy. Ini lebay tapi aku speechless. Ada idol yang jadiin Xiaojun role model. Melihat dia yang foreign member terus dari grup yang gak gede-gede banget, I'm happy for him. Begitu, humble aja. Kita harus mengakui bahwa grup ini nggak gede-gede banget emang. Iya. I'm happy for him. He deserve that love. Akhir kata Stan Wavy y'all. Oh iya. Ada loh, ya ada. Seandainya maksudnya kalau memang sekalian full fokus di Korea aja, menurut gue kayak ya biar banyak juga nih kan dia happy nih, maksudnya ada yang jadiin Xiaojun sebagai role model gitu. Yang melihat kayaknya
Ya bener sih, gue merasa kayaknya Wavy biasa-biasa aja deh. Seandainya sekalian fokusnya shifting di full Korea gitu, menurut gue malah makin bagus gak sih gitu. Dan juga ya kayak lebih gampang diakses, karena ujung-ujungnya kayak bikin rilisan bahasa China, terus ada versi Inggrisnya, versi Koreanya gitu, kayak sama aja jadinya. Iya, makanya itu. Kayak ngerti gak sih SM, maaf Anda udah gak berhasil nih sama EXO-M gitu. Terus bikin Wavy gitu. Terus Wavy pun juga ngawang-ngawang nih gitu. Kenapa gak langsung aja jadi WK gitu aja udah. WVK gitu. Udah. Nih, sekarang ya NCT Tokyo mau debut nih. NCT Tokyo mau debut nih ya. Kalau NCT Tokyo ujung-ujungnya nasibnya kayak Wavy juga, di Jepang mediocre aja gitu kan, di Korea juga kadang-kadang muncul tapi biasa-biasa aja gitu. Jadi kayak apa dong jadinya? Kayak ambisi sebentar. aja, Kak. NCT Tokyo ada Yuta berarti ya? Ada harusnya sih. Yang nggak ada Shotaro. Harusnya ya sih? Yang nggak ada Shotaro. Iya, Shotaro sama Sungchan kan udah. Enggak, gue mikirnya full baru member. Gue lupa kan ini karena kan NCT kan rotate ya, maksudnya comot-comot gitu, bikin yang baru. Berarti Yuta harusnya ada. Harusnya sih. Yuta ada sih, iya sih. Iya. Nakamoto Yuta terkenal banget loh di Jepang. Iya, sampai main itu High End lu. Kan, iya makanya. Nggak mungkin dia nggak. Itu kan terkenal. Itulah, makanya gue senang akhirnya Wavy bisa tour, walaupun gue tahu tour ini tour yang dipaksakan karena SM lagi butuh duit dan duitnya hanya datang dari tour aja. Mengingat kemarin perbelian saham itu kan membuat penjualan mereka cukup drop ya, karena gue sempat baca juga kemarin salah satu artikel yang bilang kalau di sepanjang tahun 2022 itu album salesnya SM tuh nggak sebagus manajemen lain gitu, tapi mereka masih menang di tour karena mereka masih punya banyak banget artis yang buat diturin. Makanya sekarang semuanya tour kan, kayak Taeyeon udah mulai lagi, Red Velvet, even Wavy yang dengan tour mediocre ini gitu diturin juga gitu buat dapetin duit juga gitu kan. Mereka kemarin sempat ke Europe juga Wavy gitu. Jadi kayak ke Eropa. Ya jadinya kayak maksud gue ya bagus sih, mereka jadi lebih bisa mendatangi lokasi-lokasi yang memang penikmat musik gitu, karena kan ada orang-orang yang mungkin datang, oh gue tertarik buat nonton karena musiknya gitu kan, nggak semuanya fans gitu misalnya kan, ada segelintir orang yang kayak gitu. Jadi ya bagus lah untuk memperlebar spektrum musik mereka juga ke masyarakat yang lebih luas gitu maksud gue. Jadi kayak ya sayangnya kritik-kritikannya tadi udah disampaikan semua, dan kita tadi niatnya mau rekaman setengah jam aja tapi udah hampir 1 jam nih ngomong-ngomong. Jadi itu sih kurang lebih Wavy Phantom Tour in Jakarta menurut pandangan seorang Ron gitu. Kok amin sih, goblok. Ya salah gue. Ya kita doakan saja ya. Ya Ronnya seperti biasa. Doakan saja semoga tahun depan Wavy kayak konser ya. Jangan fan meeting ya. Konser dengan lebih prepare gitu, Win-Win terus diajak. Win-Winnya gitu ya. diajak, Kunnya udah sembuh. Terus comeback dulu, jangan lupa. Betul. Comeback dulu baru. Nah, nanti mungkin SM bisa bikin kontrak baru sama Kun ya, kalau misalkan dalam rangka tour tuh nggak boleh lagi terjun payung dulu gitu. Rehat dulu terjun payungnya Kak selama sampai tour selesai gitu. Kayak gue nggak habis pikir sih, tapi we love Kun guys. Jadi semoga dia cepat sembuh aja. Emang sih. Dia cedera gara-gara terjun payung, lu jangan sotoy deh. Dia cedera. SM tuh bilangnya dia cedera gara-gara kegiatan pribadi. Kalau lihat kegiatan pribadinya dia apa selama ini? Terjun payung. Oh, terjun payung. Iya kan? Terjun payung maksudnya tuh kayak itu skydiving, kayak Tom Cruise gitu. Skydiving Dari pesawat yang tinggi banget itu. Iya. Ya Allah. Skydiving, anaknya skydiving. Wah. Terus pokoknya yang olahraga berbahaya gitulah. Dan yang masalahnya ekstrim ya memang hobinya masalahnya dia. SM tuh ngebolehin dia gitu ya. Ya bagus, dibolehin tuh bagus, tapi maksud gue kalau emang ada rencana tour, dikasih lah gitu kontraknya tuh, dijelasin kayak tour nih nggak boleh karena nanti kamu akan cedera. Sayang gitu loh. Kan buat kebaikan bersama juga nih Beb. Yaudah kita doakan yang terbaik biar tahun depan Kun cepat sembuh dan bisa perform lagi berenam. Amin. Semoga Win-Win juga sadar diri ya kalau dia tuh sebenarnya boy band ya, bukan model. Oh yaudah. Terima kasih akhirnya Ron, karena lu nonton konser, akhirnya kita ada lagi nih episode baru cerita habis konser. Rencananya tuh mau cerita habis konser Shonu Hyungwon ya nanti kesini. Ada, bener. Nggak tahu Kak. Nggak jadi kayaknya deh. Mereka fansnya cuma 20 soalnya si Shonu sama Hyungwon itu kan
Jadi tuh sempat ada rame lah di biasalah akun-akun charper yang tahu insider konser-konser gitu, akun-akun charper. Ronzi bukan akunnya Ronzi bukan. Bilang kayak nanya lah gitu, Monsta X gimana sih di Indo gitu. Kihyun ya, dikit tuh yang nonton waktu itu Kihyun. Gue gak nonton lagi, maaf ya. Ayo udah terus dah biasalah kayak wah Moon Baby kan sebagaimana ya, Monsta X kan kesini cuman waktu itu V-Heartbeat doang kan. Jadi kayak agak-agak apa ya, skeptis, ngarep-ngarep gitu loh. Skeptis, gitu. Ngarep-ngarep ya, skeptis gitu. Karena kayak udah sering lah sering di teaser kayak Moon Bebe nabung ya gitu-gitulah. Maksudnya udah kenyang gitu dengan janji-janji orang-orang insider gitu. Nah sampai satu ketika si insider charper itu tuh nanya lagi kayak kalau kita bawa Monsta X ketengan gimana ya gitu. Wah kayak terus di situ ada yang merasa kayak kayaknya mau bawa cuman beberapa doang, either kayak mungkin ayamnya doang atau Juhannya doang gitu. Sampai akhirnya bukan. Jadi si akun charper itu bilang kok kita bawa Shonu sama Hyungwon doang gimana ya? Lah kaget dong yang Moon Bebe. Nih kenapa cuman Shonu sama Hyungwon tuh gimana maksudnya apa? Karena itu belum ada berita kalau mereka berdua kan mau unit kan. Jadi si akun charper itu bilang kalau kita ketengan aja Shonu Hyungwon tuh gimana? Terus Moon Bebe-nya kesel dong, nih akun nih charper banget gitu. Kita maunya full member gitu. Ternyata barulah ada berita kalau si Shonu sama Hyungwon tuh unit. Ini alasan kenapa si akun charper itu bilang kalau yang datang ke situ tuh Shonu Hyungwon doang, tapi kayaknya nggak ada kelanjutannya tuh. Itu memang akun nggak tahu deh. Caper. Gue suka sebel sama akun. Iya biasa akun charper kayak lu ngapain sih ngetis gitu. Biasa udah tahu fans K-pop tuh kalau sekalinya ditis ya kayak nggak bisa baper gitu dan kepikiran pasti. Walaupun Dita udah nggak Moon Bebe lagi tapi tetap kepikiran ya. Tetap tahu lah. Karena nih ya Ron itu kan Shonu Hyungwon kan unit ya. Ya ntar aja lah. Nanti gue cerita. Ini kita ngomongin Wavy ini ntar lagi deh. Iya besok aja kita ngomongin Hyungwon. Ntar lagi deh. Maksudnya makasih Ron ya. Semoga sayangnya gue nggak bisa cerita habis konser Red Velvet ya. Sebenarnya seandainya gue cari tahu tiketnya, kalau gue niat tuh memang dapet aja sih sebenarnya gue Ron. Tapi karena mungkin kayak gue mager dan pengen tapi mager juga. Ya udah next time deh, semoga ada konser lainnya. Oke deh, makasih Ron udah cerita-cerita serunya. Makasih Dit udah ngasih lapak. Sampai jumpa di episode cerita habis konser berikutnya. Annyeong. Annyeong.